Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada pertemuan kali ini Bu Guru akan memberikan materi tentang 7 jurus PK hebat. Salah satunya adalah tumbuhkan resiliensi, yaitu jurus yang ketiga. Resiliensi sih apa? Ada yang tahu resiliensi itu apa? Jadi resiliensi itu daya lenting ya. Ketika kamu mengalami kegagalan, nilainya kamu jelek, apakah kamu langsung berputus asa? Itu yang namanya resiliensi. Apa yang kamu lakukan? Bangkit dan semakin semangat dalam belajar supaya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi ya. Aku kuat, aku mampu bangkit dan aku terus belajar. Ini adalah simbol yang harus kalian pegang. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengenal apa itu resiliensi. Jadi setelah kalian mendapatkan materi ini, diharapkan nanti kalian dapat memahami makna resiliensi dan mengapa kemampuan bangkit dari kesulitan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah merasa berputus asa? Ada apa tidak? Tidak, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, belajar cara bangkit saat menghadapi kesulitan. Berlatih langkah-langkah nyata untuk menjadi anak yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan selalu semangat mencoba lagi. Siapa yang pernah mengalami kegagalan? Ayo, angkat tangan. Iya, yang tinggi dong. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Entah itu kegagalan dalam belajar, di sekolah, ya, ataupun kegagalan yang lain. Pernahkah kalian sedih? Marah? Kecewa? Dan malu? Apa yang kalian rasakan saat mengalami hal-hal di atas? Perasaannya bagaimana? Sedih. Apa lagi? Malu, Kecewa. marah, Apa yang kalian lakukan ketika marah? Apa yang kalian lakukan ketika marah? Ayo. Apa? ngantem meja. Ngantem meja, jangan dong ya. Jadi ketika kalian marah, Guru punya tips nih yang bisa dilakukan untuk meredakan marahnya. Pertama, ambil nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam, yuk. Sedalam mungkin. Kemudian hembuskan perlahan, sedikit-sedikit
Sudah mulai tenang apa belum? Ketika belum tenang, maka hal itu diulangi lagi sampai tenang, ya. Atau mungkin bisa dengan cara mendengarkan musik, itu juga bisa. Dengan mengunjungi tempat-tempat yang menyenangkan, itu juga bisa meredakan marah. Nah, kalau secara Islami kita diajarkan untuk berwudu, ya, ketika marah itu berwudu. Kemudian marahnya belum reda, kita lakukan sholat. Itu kalau secara Islam. Selanjutnya, apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali ketika menghadapi kesulitan, kegagalan atau masalah, ya. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kegagalan atau masalah, kita itu harus bisa bangkit. Ketika terjatuh harus bisa berdiri lagi. Itu yang disebut dengan resiliensi. Bukan berarti tidak pernah sedih. Setiap orang pasti merasakan sedih, karena manusia itu dikaruniai perasaan dan akal. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Jadi kalau hewan dan tumbuhan itu tidak punya akal dan tidak punya perasaan, kalau manusia dikaruniai Allah perasaan dan akal. Maka dari itu kita bisa merasakan sedih, bisa merasakan marah, bisa merasakan kecewa, ya. Ketika gagal, apa kecewa? Pasti kecewa. Tapi tidak boleh terlalu larut dalam kekecewaan itu, ya. Tidak boleh berlebihan. Bukan berarti tidak pernah sedih, tetapi tetap berusaha, tidak mudah menyerah dan belajar dari pengalaman. Misalnya, nilai ulangan matematika kamu jelek. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, berusaha lagi dengan cara belajar lebih giat lagi. Mungkin kemarin saya belajarnya kurang maksimal, ya. Disambi nonton TV, disambi main HP, kan kurang maksimal. Jadi nanti kedepannya saya belajarnya harus lebih maksimal lagi, lebih giat lagi. Berlatih soal-soal matematika secara terus menerus, ya. Kemudian contoh resiliensi. Di sini ada kisah seorang anak yang bernama Andi, ya. Andi mendapat nilai matematika 60. Apa yang dilakukan Andi? Apakah menyerah dan tidak mau belajar lagi? Benar? Tidak. Salah. Atau belajar lebih rajin, bertanya kepada guru, berlatih soal setiap hari. Betul. Yang mana? Belajar lebih rajin, bertanya pada guru, berlatih soal setiap hari. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Andi. Itu yang disebut dengan Andi menunjukkan sikap resiliensi. Paham ya anak-anak? Oke, sebelum lanjut kita tepuk-tepuk dulu yuk biar semangat. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. I love you. Udah semangat? Oke, lanjut. Mengapa kita perlu resiliensi? Untuk apa sih resiliensi? Yang pertama, supaya lebih percaya diri. Coba anak
kelas 5 siapa yang belum memiliki rasa percaya diri? Disuruh mengerjakan soal di depan masih malu-malu, masih takut, ragu-ragu jawabannya. Benar, itu yang namanya tidak percaya diri, ya. Nah, sikap itu harus dihilangkan sejak dini. Jadi ini kamu mumpung masih di level SD itu harus sering-sering belajar tampil di depan umum supaya bisa meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, tujuan resiliensi itu tidak mudah menyerah. Ya, jadi gagal sedikit menyerah, putus asa, itu tidak baik. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan mudah menyerah ketika kamu mengalami sebuah kegagalan. Itu adalah keberhasilan yang tertunda. Hari ini gagal, esok akan berhasil, ya. Kemudian tenang menghadapi masalah. Nah, kalau ada masalah itu lebih tenang anak-anak, tidak mudah marah tadi ya, seperti yang dikatakan teman kalian. Kalau marah kemudian banting meja, itu tidak baik, harus dihilangkan. Ya pintar, harus bisa belajar mengendalikan emosi. Ketika ada masalah tenang, apa yang dilakukan? Berdoa kan? Iya. Sholat kan? Iya. Supaya masalahnya cepat selesai, cepat ada jalan keluarnya, ya. Kemudian udah bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Dengan teman, dengan orang lain. Berani mencoba lagi, mencoba dan mencoba terus, ya. Tidak lelah untuk mencoba. Kemudian supaya kita itu tumbuh dan kuat menjadi anak Indonesia hebat, anak Indonesia yang kuat, tangguh, tidak mudah menyerah dan putus asa. Ciri-ciri anak yang memiliki resiliensi itu, yang pertama, berani mencoba dan tidak putus asa. Jadi, anak-anak yang memiliki resiliensi itu berani mencoba lagi setelah mengalami kegagalan. Kamu pernah mengalami kegagalan? Gagal apa? Gagal apa? Ayo. Apa? Ayo, gak apa-apa. Gagal apa? Membuat sesuatu, pernah gagal? Nah, Membuat apa? layangan. Nah, itu membuat layangan tidak satu kali langsung jadi ya Mas Ubay ya. Langsung jadi itu tidak. Pernah mengalami kegagalan. Terus setelah mengalami kegagalan itu langsung berhenti. Tidak, apa yang kamu lakukan? Mencoba lagi sampai berhasil. Kemudian tidak mudah putus asa, mau belajar dari kesalahan. Tadi ini contohnya membuat layang-layang. Salahnya di mana? Oh, itu ternyata ukur bambunya. Namanya apa ya? Buluh ya. Ternyata tidak simetris, ukurannya ada yang lebih panjang gitu. Berarti nanti kedepannya lebih teliti lagi.
Yang kedua, berpikir positif dan minta bantuan. Jadi anak yang memiliki resiliensi itu selalu berpikir positif, berani meminta bantuan saat butuh, dan percaya bahwa diri sendiri bisa berkembang. Jangan malu bertanya. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat. Malu bertanya sesat di jalan. Kalau memang kamu tidak tahu, tidak bisa, butuh bantuan, harus minta bantuan ya. Bagaimana cara menumbuhkan resiliensi? Yang pertama, tenangkan diri. Ambil nafas dalam-dalam dan beri dirimu waktu untuk tenang sebelum bertindak. Seperti yang kita lakukan di awal tadi ya. Ambil nafas sedalam mungkin sampai nafasnya sampai di perut. Kemudian keluarkan secara perlahan. Yang kedua, terima kenyataan. Akui bahwa masalah itu nyata, ya. Jadi tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Semua orang hidup pasti punya masalah. Dan masalah kita itu dengan orang lain pasti berbeda-beda. Yang ketiga, cari solusinya. Pikirkan langkah terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah. Jadi kalau masalahnya nilai matematikanya jelek, ya berarti harus lebih rajin lagi belajar matematika, latihan soal, ya, menghafal rumus dan lain sebagainya. Kemudian minta bantuan. Bertanya kepada orang yang dipercaya seperti guru, orang tua, atau jadi kalau tidak bisa jangan diam saja. Dan yang terakhir, terus mencoba, jangan menyerah. Setiap usaha membawamu lebih dekat ke keberhasilan. Nah, ini ada aktivitas kelompok. Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 menghadapi masalah kalau nilainya jelek. Kelompok 2 ketika menghadapi masalah diejek teman. Kelompok 3 menghadapi masalah kalah di lomba. Dan kelompok 4 masalahnya adalah tidak dipilih ketua. Kalau kalian menghadapi masalah-masalah tersebut, apa yang dirasakan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara bangkit? Yuk kerja kelompok. Bergabung bersama anggota kelompoknya